Sistem Informasi Keperawatan tingkat 2A. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit edukasi terkait kesehatan mental pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Angelina Putri Anfiska dengan NIM C2314201012. Saya Ania Prida Melisa dengan NIM C2314201010. Saya Kalista Cynthia Veronica dengan NIM C2314201013. Saya Daniela Amalia Obosan dengan NIM C2314201015. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan sedikit cuplikan video tentang gangguan mental. Nah, kira-kira apa sih gangguan mental itu? Yuk, simak video kami. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, kesehatan mental diartikan sebagai suatu keadaan sejahtera di mana seseorang mampu mengenali dan juga mengembangkan potensi dirinya, mampu menyelesaikan masalah secara efektif, kemudian mampu bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan juga mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya. Adapun sakit mental, menurut The American Psychiatric Association, diartikan sebagai suatu sindrom psikologis atau pola tingkah laku yang signifikan yang terjadi pada seseorang dikaitkan dengan kesedihan atau kehilangan kemampuan pada potensi dirinya terhadap sesuatu yang memiliki fungsi penting. Kriteria umum yang mendiagnosis adanya gangguan mental antara lain tidak pernah puas dengan pencapaian dirinya, tidak pernah puas dengan ciri-ciri pribadinya, kemudian relasi dengan sesama yang tidak efektif, dan juga pengaruh atau tekanan dari luar. Dampak negatif kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental dapat berdampak negatif pada remaja dalam berbagai aspek kehidupannya. Di antaranya, yang pertama fisik. Gangguan kesehatan mental pada remaja dapat memengaruhi kondisi fisik remaja, di antaranya penurunan berat badan drastis, mual dan muntah yang berkelanjutan, dan juga gangguan kesehatan fisik remaja seperti gangguan pada jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua, emosional dan sosial. Gangguan kesehatan mental pada remaja dapat memengaruhi perkembangan emosi pada remaja, di mana remaja akan lebih merasa mudah marah, frustasi, merasa cemas, dan kekhawatiran yang berlebih. Kemudian pada aspek sosial, remaja mungkin akan menjadi korban perundungan. Yang ketiga, hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan remaja merasa kebingungan, cemas, dan kesal tanpa alasan yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk terhadap hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Yang keempat, tindakan bunuh diri. Pada kasus yang lebih parah, gangguan kesehatan mental pada remaja dapat memicu remaja untuk menyakiti diri sendiri, bahkan untuk membunuh diri. Adapun berbagai faktor yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental antara lain faktor genetik.
Faktor genetik ini seperti terdapat riwayat dalam keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental atau kelainan senyawa kimia pada otak. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Kerugian ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, kemiskinan, atau terdapat utang. Yang ketiga yaitu faktor fisik. Kekerasan fisik atau seksual, cedera pada kepala, atau kerusakan pada otak akibat kecelakaan serius. Yang keempat yaitu faktor sosial seperti diskriminasi, stigma, atau tinggal di tempat yang lingkungannya buruk. Dan yang kelima yaitu faktor lingkungan, mengalami trauma yang mendalam seperti perang, bencana alam, atau mengalami kecelakaan yang serius. Yang keenam yaitu faktor psikologis seperti stres berat yang terjadi dalam waktu yang lama atau berada dalam situasi pandemi. Dan yang terakhir yaitu faktor biologis seperti gangguan pada sel saraf di otak atau kekurangan oksigen pada otak bayi pada saat persalinan. Yang terakhir, pencegahan sakit mental dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, komunikasi dan memberikan perhatian. Yang kedua, mengelola emosi dan stres. Yang ketiga, mengatur waktu dengan bijak. Yang keempat, menjalin hubungan dengan sosial. Yang kelima, mengenal diri sendiri. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.